Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Binhar, NPM 2233-2003P. Mata kuliah Pengantar Arsitektur. Di sini saya akan presentasikan yaitu manajemen level 6 berdasarkan Al-Quran dan Islam. Bahasan adalah pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga prinsip-prinsip manajemen, yang keempat pengertian manajemen, yang kelima fungsi manajemen dalam hukum Islam, dan yang terakhir yang keenam adalah prinsip manajemen dan implikasinya dengan kajian ayat Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah arti manajemen. Menurut William, manajemen adalah bekerja melalui orang lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang membantu pencapaian suatu organisasi seefisien mungkin. Pada prinsipnya, pengertian manajemen mempunyai beberapa karakteristik yang perlu dipahami, yaitu yang pertama, adanya tujuan yang dicapai. Yang kedua, sebagai perpaduan ilmu dan seni. Yang ketiga, merupakan proses yang sistematik, koordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam pemanfaatan unsur-unsurnya. Yang keempat, ada orang atau lebih yang bekerja sama pada suatu organisasi. Yang kelima, didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab. Yang keenam, mencakup beberapa fungsi. Dan yang ketujuh, merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, unsur-unsur manajemen. Terdapat 6M, yaitu yang pertama, man, yang kedua, money, yang ketiga, method, yang keempat, material, yang kelima, mesin, dan yang keenam adalah market. Pengertian man yaitu tenaga kerja manusia, baik tenaga kerja pimpinan maupun tenaga kerja profesional atau pelaksana. Yang kedua, money, yaitu uang sebagai modal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian method, yaitu cara yang digunakan atau usaha dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, material, yaitu bahan-bahan yang diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian yang lima, mesin, yaitu alat-alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang keenam adalah market, yaitu pasar, untuk menjual barang dan jasa yang dihasilkan. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama adalah division of work, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan, yang kedua keterbatasan kemampuan, yang ketiga keterbatasan perhatian. Kemudian pengertian manajemen dalam hukum Islam. Dalam sudut pandang Islam,
manajemen diistilahkan dengan menggunakan kata al-tabdir atau pengaturan. Kata ini diambil dari kata dabdara atau mengatur yang banyak terdapat di dalam Al-Quran, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat As-Sajdah ayat 5, yang artinya Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Kemudian fungsi manajemen dalam hukum Islam. Yang pertama adalah planning. Perencanaan dari suatu kegiatan yang akan datang dengan acuan metode tertentu. Lebih sederhananya, Allah berfirman dalam surat Al-Insyirat ayat 94. Surat 94 ayat 7-8. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Kemudian yang kedua adalah organisasi atau at-takdim. Dalam surah Ali Imran ayat 103 Allah berfirman yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena kamu nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadanya agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan atau ar-riqabah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim surat 66 ayat ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat besar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, prinsip-prinsip dalam manajemen dan implikasinya dengan kajian Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah efektif. Efektif merupakan ada efeknya dari segi akibat dan pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu yang diperbuat. Maka seorang yang pemimpin dituntut agar mendatangkan pengaruh yang baik untuk organisasi
demi memperoleh efek yang diharapkan. Di dalam surat Al-Insyirah surat 94 ayat ke-7 menjelaskan yang berbunyi, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Ajaran Islam menurut umatnya untuk melakukan hal yang seharusnya lebih efektif dan bersungguh-sungguh, dalam arti tidak setengah-setengah. Apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya, maka barulah ia memfokuskan konsentrasinya kepada hal yang lain. Yang kedua, efisiensi. Efisiensi adalah tepat dan sesuai untuk mengerjakan dan menghasilkan suatu yang lebih tidak membuang-buang waktu. Sebagaimana Quran surat Al-Asy surat 103 ayat 1-3 yang artinya adalah demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati, supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Yang ketiga adalah tidak boros. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 ayat ke-31, yang artinya adalah, hai anak Adam, pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makam, dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ayat di atas menganjurkan bagi setiap muslim agar seharusnya berusaha menggunakan apa yang perlu dipergunakan. Akan tetapi, Allah sangat membenci orang-orang yang melampaui batas, yaitu sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah mengeluarkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yang keempat adalah musyawarah. Musyawarah adalah hal yang tidak boleh dilupakan oleh seorang leader atau pemimpin untuk menentukan suatu keputusan. Allah memerintahkan agar semua urusan diputuskan dengan musyawarah. Dalam firman-Nya, surat Asy-Syura, yaitu surat ke-42 ayat ke-38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhannya, dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian yang nomor 5 adalah kebersamaan. Berlatar belakang sebagai makhluk sosial, maka manusia di muka bumi ini membutuhkan pasangan, sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Demikian halnya juga dengan manajemen. Dalam perspektif Islam, yang menurut kebersamaan, walaupun dipisahkan oleh jurang perbedaan, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Yang keenam adalah akhlak sebagai kunci ibadah. Berbicara tentang akhlak, pastinya sedikit menyinggung masalah setiap kita bersikap. Hal ini juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-44, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian, sedang kamu melupakan kewajiban sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir? Artinya, jika seorang atasan menyuruh bawahannya, maka dia harus memulai dari dirinya sendiri. Tidak mungkin kita bisa menyuruh bawahan untuk bersikap baik, sedangkan kita sendiri tidak bersikap baik. Yang ketujuh adalah kebersamaan dalam hal yang konstruktif. Firman Allah dalam surat Asy-Syaff, surat ke-61 ayat ke-4, artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kokoh di sini berarti adanya sinergi antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang kedelapan adalah positive thinking. Allah sangat melarang hamba-hambanya untuk berprasangka buruk. Adapun perumpamaan tentang berprasangka buruk, Allah menuangkannya dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat ke-12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari keburukan dan menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang memakan bangkainya sendiri, yang memakan bangkainya saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Demikianlah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.